Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang seni musik. Kemarin sudah kita sampaikan tentang pembelajaran seni musik yang berjudul tentang menyanyikan lagu secara tunggal atau secara solo. Nah, untuk bisa menyanyikan secara baik dan benar, maka kalian harus mampu atau menguasai teknik-tekniknya. Sedangkan teknik menyanyi yang benar dan baik adalah ada artikulasi, pengucapan kata yang benar, ada prasering, penggalan kalimat, kemudian intonasi, sehingga kalian bisa menyanyikan lagu dengan baik dan indah. Kalau kita mendengar kata-kata indah, sering dikaitkan dengan seni, karena seni itu indah. Tetapi bukan berarti segala sesuatu yang indah itu disebut seni. Oleh karena itu, marilah kita pelajari bersama tentang pengertian seni. Ya, coba sambil kita lihat layar di samping. Pengertian seni menurut Ensiklopedia Indonesia, seni merupakan ciptaan segala hal yang karena keindahannya orang akan senang melihat atau mendengarnya. Kalau seni musik atau seni suara, itu kita mendengar suaranya akan merasa indah didengar. Kalau seni lukis, seni rupa itu akan indah untuk dilihat. Nah, berikutnya pengertian seni dari beberapa pendapat akan disimpulkan di sini bahwa seni merupakan hasil aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya yang dapat membangkitkan perasaan orang lain. Dari beberapa pengertian tersebut akan kita ambil kesimpulan bahwa seni merupakan kegiatan yang menghasilkan karya yang indah. Keindahan seni di sini adalah keindahan yang merupakan hasil karya manusia, disebut seni. Tetapi kalau seni bukan merupakan hasil karya manusia, tidak disebut seni. Ya. Berikutnya, kita sudah kemarin menyanyikan lagu secara solo. Sekarang kita akan sampai kepada materi lagu-lagu daerah. Sekarang apa yang dimaksud dengan lagu daerah setempat? Kemudian jenis-jenis lagu daerah setempat. Jenis lagu daerah setempat dibedakan menjadi ada yang dimaksud lagu daerah dan ada yang dimaksud lagu daerah setempat. Apa perbedaannya? Lagu daerah biasanya menggambarkan tingkah laku masyarakat setempat atau umumnya syair lagunya hanya menggunakan bahasa daerah setempat sehingga maksud dan tujuan dimengerti oleh masyarakat daerah tersebut. Sedangkan lagu daerah setempat adalah lagu yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Nah, melihat dari lagu daerah setempat tersebut, maka kita akan mencari atau menemukan ciri-ciri atau keunikannya. Keunikan atau ciri-ciri lagu daerah setempat antara lain: 1. Bersifat sederhana. Sederhana dalam bentuk melodi. Apa itu melodi? Kemarin kelas 7 sudah kami sampaikan. Melodi adalah rangkaian nada. 2. Di samping melodi adalah syair menggunakan tangga nada pentatonis. Apa itu tangga nada pentatonis? Yaitu tangga nada yang hanya terdiri dari 5 nada yang berjenjang. Jadi kalau pentatonis itu seperti alat musik atau musik daerah, seperti di daerah kita adalah musik gamelan. Jadi nada berjenjangnya adalah bukan do re mi fa sol la si do, tetapi dengan daerah Jawa, ji, ro, lu, mo, nem. Ada 5 nada berjenjang. Berikutnya, bersifat kedaerahan, artinya syair lagunya hanya menggunakan dialek daerah setempat atau bersifat lokal, sehingga artinya hanya dimengerti oleh masyarakat setempat. Ciri yang ketiga atau keunikan yang ketiga adalah bersifat turun-temurun. Pembelajaran lagu daerah setempat itu bersifat turun-temurun, artinya pembelajaran lagu itu dinyanyikan dari nenek kita atau berlangsung dari nenek, anak, cucu, bahkan tetangga dan teman-temannya mendengar lagu-lagu itu dari neneknya, dari ibunya, dari temannya, dari tetangganya. Lagu ini diciptakan sesuai dengan kondisi alam, yaitu dinyanyikan saat
anak-anak bermain atau dolanan, misalnya pada musim kemarau atau musimnya terang bulan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah lagu daerah setempat itu tidak diketahui atau jarang diketahui penciptanya. Kenapa? Karena lagu ini tidak diketahui penciptanya karena tidak ditulis dan sifatnya, tujuan utamanya tidak bersifat komersil atau tidak untuk mencari uang. Tapi lagu ini dicipta untuk dinyanyikan pada saat bermain, pada musim panen atau pada waktu senggang. Berikutnya, lagu-lagu apapun itu akan sempurna atau dapat kita nyanyikan apabila unsur-unsur dalam lagu itu ada atau memenuhi 9 unsur lagu seperti yang terpapar dalam layar. Coba lihat 1 sampai 9, A sampai E. Yang pertama adalah atau A, kita harus mengenal notasi musik. Kedua, tanda kunci. Supaya notasi itu bisa dibaca harus ada tanda kuncinya. Berikutnya adalah melodi. Apa itu melodi? Melodi adalah rangkaian nada. Yang ketiga, ritme atau irama. Kemudian yang keempat adalah D adalah ritme atau irama. E, harmoni atau keselarasan bunyi. Kemudian tempo atau waktu. Kemudian dinamik, cepat atau lambatnya. Kemudian tangga nada. Yang terakhir adalah ekspresi dalam membawakan suatu lagu. Jadi dalam suatu lagu harus ada 9 unsur itu sehingga lagu itu bisa dibaca, bisa dipelajari dan bisa dinyanyikan. Berikutnya mari kita pelajari dari unsur-unsur tersebut. Dari yang pertama yaitu notasi musik. Apa itu yang dimaksud dengan notasi musik? Notasi musik dibedakan menjadi 2. Namun sebelum kita memasuki pada 2 notasi tersebut, kita harus tahu notasi itu terdiri dari unsur-unsurnya adalah nada. Nada tidak bisa dilihat tetapi bisa didengar atau diperdengarkan kepada orang lain. Nada adalah bunyi yang memiliki getaran teratur. Contoh, nada do, nada re, nada mi, fa, sol, la, si. Jadi ketinggiannya tidak sama, tetapi do getarannya tetap di do. Re tidak bisa re sama dengan mi, tidak, tapi getarannya teratur tetap di getaran re. Kemudian untuk menuliskan nada digunakan notasi atau simbol. Pada dasarnya notasi itu dapat dilukiskan dengan 2 sifat, yaitu nada atau bunyi yang tinggi atau rendah, atau nada atau bunyi yang panjang atau pendek. Notasi adalah sistem penulisan lagu. Warna nada dapat dilukiskan dengan notasi. Kalian sudah tahu apa itu warna nada atau timbre pada pertemuan kemarin. Yang pertama, warna nada adalah perbedaan suara dari masing-masing orang. Berikutnya adalah dengan notasi. Karena kita mengenal notasi, kita dapat mengenal, membaca, menulis dan menyanyikan lagu lewat notasi. Berikutnya, mari kita pelajari notasi musik dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi tersebut kita tahu notasi itu adalah simbol. Jadi notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol atau angka-angka. Simbol notasi angka adalah terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi simbol tersebut dibaca 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, la, dan si. Sedangkan angka 0 itu digunakan sebagai tanda diam atau tanda istirahat ketika bernyanyi atau ketika melafalkan syair. Nah, ketika kita beristirahat atau diam, kita gunakan kesempatan itu untuk mengambil nafas. Berikutnya, dalam perkembangannya notasi angka kurang efektif karena tidak memiliki patokan yang tinggi nadanya tetap. Itu untuk notasi angka. Jadi notasi angka itu hanya cocok dipakai dalam pembelajaran.
untuk notasi yang kedua, tadi pertama notasi angka, sekarang notasi balok. Notasi balok adalah tanda untuk menyatakan tinggi rendahnya suara yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Notasi balok disebut juga notasi mutlak karena mempunyai patokan tinggi yang tetap, yaitu nada A atau La memiliki 440 Hz atau efektif untuk bermain musik atau alat instrumen. Sedangkan bagian-bagian notasi balok dibedakan menjadi 3, yaitu coba sambil lihat gambar ya. Bagian bendera titik nada, kemudian yang kedua bagian tiang titik nada, bagian kepala titik nada. Berikut kita tampilkan tentang tabel 1.1 berupa bentuk ya. Coba lihat pada tabel. Lihat tabel ada nomor 1, tabel nomor 1 sampai 5, kemudian bentuk, nama, harga. Kemudian harga itu mempunyai nilai ketok dan contohnya apabila ditransit ke notasi angka. Yang pertama adalah bentuknya 0. Namanya adalah titik nada atau notasi balok utuh atau 1. Harganya 1, harga titik nadanya. Sedangkan titik nada tersebut, kita lanjutkan ya. Lihat ya tabel di samping. Ada nomor 1, itu adalah bentuk titik nada. Bentuknya adalah 0. Titik tanda atau bentuknya 0 ini mempunyai nama utuh, titik nada utuh atau 1. Kemudian harganya adalah titik nada harganya 1. Titik nada yang harganya 1 ini memiliki nilai ketok 4 ketukan. Contohnya lihat pada layar, contohnya adalah sol, mi, do. Jadi 4 ketuk, sol 1 titik 2 3. Ini mi, ini 3 ketuk, do 4 ketuk. Berikutnya nomor 2. Notasi balok bentuk ada tidak tertutup, baik tangkainya ke atas atau ke bawah, itu nilainya sama, yaitu setengah atau separuh dari yang utuh. Kemudian harganya setengah memiliki nilai ketok 2. Lihat contoh, nilai ketoknya 2 dan contohnya ada 2 notasi angka. Fa 1 ketuk, mi 1 ketuk, berarti 2 ketuk. Berikutnya nomor 3. Notasi balok yang memiliki nilainya adalah namanya 1/4. Bedanya seperti yang setengah tetapi tertutup. Harganya 1/4 memiliki nilai ketuk 1. Contohnya adalah 1 ketuk, hanya 1 angka. Berikutnya nomor 4 adalah bentuknya ada titik nada 1/4 tetapi memiliki 1 bendera. Hanya memiliki 1 bendera baik tangkainya ke atas maupun tangkainya ke bawah. Tetapi kalian harus tahu bahwa bendera titik nada harus selalu melambai ke sebelah kanan. Namanya adalah titik nada 1/8. Nilai ketoknya setengah. Contohnya lihat pada layar. Ini ada mi, sol, mi, tetapi ada garis biramanya 1. Jadi 1 dibagi 2 angka. Masing-masing hanya memiliki setengah ketuk. Yang diketuk adalah bagian depan. Berikutnya yang nomor 5 adalah titik nada yang 1 tangkai tertutup tetapi memiliki 2 bendera. Dinamakan titik nada 1/8. Maaf, titik nada 1/16. Maaf, yang benderanya 2 namanya titik nada 1/16 dan memiliki nilai ketuk 1/4. Contoh nilai ketuk 1/4 adalah seperti tampak pada layar. Re dan do di atasnya ada garis 2 birama. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini dari pengertian seni, lagu daerah, kemudian unsur-unsur lagu ada 9. Hari ini yang kita bahas adalah notasi musik, ada notasi angka dan notasi balok. Berikutnya, setelah kalian pelajarilah semua materi yang di rumah, kemudian akan saya sampaikan supaya kalian bisa menguasai materi ini. Kalian akan saya sampaikan latihan soal. Ya, sebelum sampai ke latihan soal, kalian harus tahu tentang penulisan notasi balok. Cara penulisan notasi balok. Penulisan notasi
diletakkan pada tempat not yang disebut garis paranada. Lihat pada layar. Ini ada 5 garis panjang sejajar sama panjang. Dihitung dari bawah. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Dari bawah ke atas. Garisnya ada 5. Sedangkan garis di antara garis 1 dan garis 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, ini disebut spasi untuk meletakkan titik nada. Spasi 1, 2, 3, dan 4. Lihat pada layar. 5 garis sejajar sama panjang ini yang tampak pada gambar tersebut di atasnya ini disebut garis paranada. Cara membaca notasi balok, bila nada dasarnya C sama dengan Do, maka notasi angkanya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Apabila notasi balok dibaca Do sama dengan C, Re sama dengan D, Mi sama dengan E, Fa sama dengan F, Sol sama dengan G, dan La sama dengan A, terakhir Si sama dengan B. Anak-anak, hari ini materi hari ini saya cukupkan sekian dulu. Silakan pelajari materi di rumah untuk mempelajari dan dipelajari untuk ulangan besok tanggal 7 Agustus 2020. Demikian dan saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.